Khoirudin adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Ia lahir di Jakarta pada bulan Juli tahun 1966. Jauh sebelum menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, karir politiknya bermula di era reformasi. Saat itu, para aktivis kampus sepakat mendirikan partai bernama PK. Dan saat itu pula, Khoirudin terpilih menjadi Ketua PK Kecamatan Cilandak hingga tahun 2003. Kemudian karir politiknya semakin melesat. Kala Khoirudin bergabung dengan PKS dan menjabat sebagai Ketua DPP PKS Jakarta Selatan sejak tahun 2006 hingga tahun 2015. Meski kini ia menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, namun Khoirudin tetap memilih menjadi pribadi yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoirudin, lahir di Jakarta 8 Juli 1966, asli Jakarta, asli Betawi. Tinggal di Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya sekarang Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Perjalanannya panjang, berawal dari adanya era reformasi, di mana saat itu kita rame-rame para aktivis kampus bersepakat untuk mendirikan partai namanya PK. Ya, saat itulah saya jadi Ketua PK Kecamatan Cilandak sampai 2003. Ya, setelah itu 2006 pemilihan Ketua DPD PKS Jakarta Selatan yang demokratis dari 75 pemilih ya memilih 2 nama. Awalnya sih bukan 2 nama, awalnya dari kader selatan dipilih 21 nama terbanyak pemilihnya. Saya masuk 21, setelah itu 21 diperas jadi 7. Saya masuk 7 diperas jadi 2, saya masuk yang 2 dibawa ke dalam musyawarah daerah yang dipilih oleh 75 yang punya hak suara. Saya dapat 50 suara, kemudian rival saya dapat 25. Disitulah saya jadi Ketua DPD PKS Jakarta Selatan 2006 sampai 2010. 2010 diperpanjang sampai 2015, dapat pilihan untuk jadi Ketua DPD kembali yang kedua. Kemudian 2015 sampai 2020 saya masuk menjadi Wakil Ketua DPW DKI Jakarta. Wakil Ketua, ya, ketuanya Pak Sakir, saya wakilnya. Dan kemudian musyawarah wilayah 2020 oleh DPP saya diminta menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta sampai 2025. Ya. Kemudian karena Ketua DPW kemudian diberikan ruang buat semuanya untuk mengembangkan potensi, sehingga ruang itu terbuka buat saya menjadi Wakil Ketua DPRD. Ya, lebih kepada menggali potensi, lebih kepada rotasi, ya. Tidak ada masalah di internal, tapi lebih kepada rotasi dan pemberian kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Dan sampai hari ini saya menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ke Wakil Ketua 2. Sebuah perjalanan panjang buat saya menata dari bawah, dari DPC sampai ke DPD DKI Jakarta, dan ini perjalanan bersama struktur. Terakhir saya menjadi Ketua Teritorial dan Jaringan Pemenangan Anies Sandi, ya, menjadi ujung tombak pemenangan di serangan darat teritorial. Alhamdulillah saya menyiapkan 13.028 TPS, saksi-saksinya, ya, menggerakkan para saksi, kemudian menggerakkan semua jejaring untuk melakukan door to door, ya, untuk pemenangan Anies Sandi. Dan dengan izin Allah, dengan takdir Allah dan seluruh warga Jakarta yang sepakat dengan Anies Sandi, akhirnya Allah menangkan
Pak Anies Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan situlah awal pengalaman yang sangat berharga buat saya ya untuk membangun kekuatan teritorial. Kemudian setelah saya jadi Dewan 2019, banyak hal yang sudah saya lakukan. Ya, diantaranya yang paling saya banggakan adalah saya berhasil meredam potensi konflik horizontal ya antara PT Kota Kasablanka dengan pengurus Masjid Istiqomah yang ada di Jalan Jembatan Merah, di mana saat itu PT Kota Kasablanka memberikan surat somasi kepada Masjid Istiqomah untuk membongkar sendiri masjidnya. Karena memang masjid itu berdiri di atas tanah PT Kota Kasablanka. Ya, sebetulnya juga Masjid Istiqomah tidak tahu siapa pemiliknya karena tahun 48 tahun 50-an ya, ketika dulunya musola dan kemudian jadi masjid dibangun di atas tanah rawa-rawa yang tidak jelas siapa pemiliknya. Baru setelah belakangan menjadi milik PT Kota Kasablanka dan surat somasi itu dilayangkan kepada Masjid Istiqomah, dan saya diminta hadir menyelesaikan. Masyarakat nggak akan merobohkan masjidnya yang sudah dia bangun dengan dana masyarakat, dengan amal saleh seluruh masyarakat. Masjidnya ramai, makmur karena jamaahnya banyak, karena dekat pasar, ada pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak. Ya, ini luar biasa. Kemudian saya datang, lalu setelah itu dengan izin Allah saya ketemu Pak Gubernur, dan Pak Gubernur turun tangan langsung untuk bantu menyelesaikan. Akhirnya PT Kota Kasablanka mengganti masjid baru 2 lantai. Setelah itu baru dirobohkan. Alhamdulillah, ini berkat kekuasaan Allah ya, bentrok horizontal antara Kota Kasablanka dan masyarakat Setiabudi. Ya, jamaah Masjid Istiqomah tidak terjadi karena hasil musyawarah di tingkat wali kota. Ya, PT Kota Kasablanka bersedia membangun masjid baru 2 lantai di tanah yang baru, pengganti tanah Masjid Istiqomah. Ini luar biasa. Saya bahagia ya bisa menyelesaikan permasalahan yang pelik di masyarakat. Ya, yang lain lagi misalnya saya menyelesaikan potensi konflik ya yang ada di Yoglo ya, yang ada di komplek Alfa Indah, di mana di sana sudah terbit surat izin pembangunan SMP Citra Az-Zahra dari gubernur. Namun masyarakat berkeberatan itu dibangun karena khawatir akan ada tambah banjir, tambah dalam karena ada pembangunan sekolah ya. Lalu kami datang untuk mencari titik temu musyawarah yang sampai masuk ke pengadilan. Alhamdulillah masyarakat, tokoh masyarakat, warga dengan lapang dada mencari jalan damai, bermusyawarah, dan akhirnya permintaan warga agar kalinya didalami agar air lancar tidak mengenai komplek Alfa Indah, dan kemudian Citra Az-Zahra diberikan izin oleh warga untuk membangun sekolah. Ini juga permasalahan besar yang kami tangani ya. Hal-hal lain ya, hal-hal kecil-kecil terkait dengan advokasi masyarakat ya yang sudah saya selesaikan. Bahkan ada satu kasus, ada orang yang datang kita selesaikan, kemudian setelah udah selesai dia kembali bertanya, saya bingung sama PKS ya, kok saya diterima ke PKS, saya kan tidak memilih PKS, saya ini non muslim katanya, dan kita tidak pernah bertanya kemarin memilih partai apa, dan tidak pernah bertanya agamanya apa dalam melayani masyarakat. Semuanya kita layani, dan kita nggak pernah berpikir nanti dia akan memilih siapa ya. Yang jelas amanah yang kami terima yang diberikan oleh masyarakat kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat, karena ini perintah agama, perintah Rasul ya. Orang terbaik yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, dan jabatan adalah alat efektif untuk bisa melayani masyarakat. Ya, itu. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah punya 5 anak, 3 cucu ya, 3 sudah berkeluarga ya, sudah S1 semua. Yang keempat laki-laki baru selesai S1, hafal Quran, hafiz Quran
ya, nilainya cum laude di PT IKI, dan anak yang terakhir yang kelima baru 20 juz, usia kelas 3 SMP. Ya, dan saya sudah membangun rumah Quran, pesantren Quran gratis diberikan kepada warga yang bersedia untuk menghafalkan Quran. Semua biaya kita tanggung. Ya, hanya untuk laki-laki tamatan SMA. Ini sebagai wujud kepedulian kita juga ya kepada warga muslim yang ingin menghafalkan Quran tanpa dipungut biaya, insya Allah. Ya, itu barangkali sekelumit dari saya. Barangkali nanti berkembang hal-hal lain. Istri saya, Ibu Rosyadah, ya, aktif di Majelis Taklim, ya, pernah menjadi ketua Forum Silaturahim Majelis Taklim DKI Jakarta. Qori'ah, pernah juara Jabodetabek, dan ketika remaja dulu pernah ikut festival Qosidah, juara nasional, dapat rebana emas, ya. Jadi pernah rekaman. Zaman dulu kan rekaman ya, pakai video kaset gitu ya. Kalau sekarang kan pakai digital, ya. Namun hari ini aktivitasnya istri saya hanya di Majelis Taklim, banyak ngajar di kampung-kampung, ya, dari Majelis Taklim ke Majelis Taklim dan di kantor-kantor, insya Allah. Rumah saya seperti ini ya. Bahkan ketika ada dana, ada yang memberikan dana cash, dana segar, saya tidak perbaiki rumah ini, saya malah bikin pesantren, beli tanah, bikin pesantren, dan memberikan layanan gratis buat para penghafal Quran. Tidak renov rumah gitu ya. Ya, Pak Gubernur juga sudah datang 3 kali ke sini juga memang tanpa sofa, ya. Duduk di bangku keras, ya, apa adanya. Ya, kalau pejabat yang ingin bangun rumah menawarkan sudah ada beberapa, namun saya rasanya lebih nyaman dan saya juga tidak berkeinginan untuk punya rumah mewah gitu ya. Ya, apa adanya aja lah, dan karena hidup dunia kan sementara. Paling 60 tahun, 70 tahun, setelah itu mau kemana lagi? Paling semua harta kita jadi rebutan anak-anak gitu ya. Jadi tidak berniat juga untuk membangun rumah gitu ya, lebih kepada karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Ya, dan ini dibangun jangka panjang. Ya, awalnya masih belum ada pagarnya, awalnya belum ada ubinnya, ya. Karena saya berlatar belakang profesi guru dan dosen, jadi rumah tumbuh, ya, mulai dari awal sampai kepada berdiri, dan kemudian ada pagar. Ini waktunya lebih dari 2 tahun. Ya, setelah sudah jadi ketua DPD, ketua DPW sudah begini gitu ya. Dan alhamdulillah saya sebetulnya yang datang ke ruangan untuk menawarkan bangun rumah, terima kunci juga ada gitu ya. Saya tidak berkenan, gak nyaman saya nyamannya seperti ini aja udahlah gitu ya. Juga tidak ingin dianggap sebagai zuhud gitu ya, karena memang style saya begini gitu ya, Insyaallah. Persoalan pejabat di kita, mohon maaf, ketika berkuasa terjerat korupsi, bagaimana proses membentengi diri dari hal-hal? Sebetulnya semua pejabat publik punya ruang yang sama, termasuk saya juga punya ruang yang sama, apalagi PKS oposisi gitu ya. Seringkali cara untuk menjatuhkan lawan dengan membunuh karakter, ya. Perkara kesalahan yang dituduhkan terbukti atau tidak itu belakangan, dibunuh dulu karakternya. Misalnya Misbahun yang dulu anggota Dewan PKS di penjara 2 tahun karena korupsi. Setelah sudah rusak karirnya, malu keluarganya, setelah sudah bebas 2 tahun, dia naik banding ternyata nggak salah. Tapi itulah fakta politik. Ya, LHI juga baru pengakuan Pak Tonah mau ngasih 1 miliar belum diterima, gitu ya. Dan sekarang juga semua yang disita, ya, rumah kemudian mobil dikembalikan karena memang tidak terbukti. Begitulah risiko memperjuangkan kebenaran. Ya, saya mohon doa mudah-mudahan
tidak menjadi sasaran target untuk pembunuhan karakter gitu ya. Tapi PKS ini oposisi dan tentu ditunggu orang ya. Orang tentu ada yang tidak nyaman dengan potensi kemenangan PKS, dan kita ya ingin bersama-sama ngelola Jakarta. Kita juga nggak ingin punya musuh, kita juga nggak ingin jadi pesakitan, kita juga selalu berada di jalan yang lurus. Tapi apakah pejabat publik bisa betul-betul murni 100% tanpa kesalahan? Tidak bisa juga, karena hukum kita ini hukum karet ya, hukum karet, dan bisa ditarik kemana-mana tergantung kepada keinginan penguasa. Saya berharap semuanya warga Jakarta, warga Indonesia, para tokoh, ayo bersama-sama bangun Jakarta gitu ya, kolaboratif semua elemen ya, tidak ada musuh buat kita, semuanya adalah sahabat dalam berjuang ya, karena penguasa juga butuh oposisi untuk dikoreksi gitu barangkali. Pak Ustadz, yang ringan-ringan kan, kesibukan di Dewan pasti menyita waktu. Nah, Pak Ustadz bagaimana menjaga kebugaran? Apakah ada hobi-hobi khusus? Ya. Dalam hidup ini waktu sebagi 3. Ada hak pribadi, ada hak keluarga dan masyarakat, ada hak Tuhan. Untuk pribadi saya olahraga rutin. Kadang walaupun puasa, alhamdulillah saya komitmen berpuasa sunnah, saya juga tetap olahraga. Tetap lari, tetap naik sepeda gitu ya. Walaupun keluar kota juga, saya di luar kota saat kunker tetap olahraga. Jadi saya olahraga rutin, kemudian tidur teratur. Ya, tidur saya di politik itu kan biasanya sampai larut gitu ya. Ya, buat saya nggak masalah jam berapa tidurnya, yang penting bangunnya. Bangunnya selalu jam 2.15. Itu hak Tuhan, harus saya tunaikan. Ya, hak Tuhan saya tunaikan sepertiga malam terakhir. Ya, kemudian hak keluarga juga saya tunaikan. Ya, untuk berbincang dengan keluarga, hak istri saya tunaikan. Ya, semuanya berjalan. Ya, alhamdulillah. Kita yang mengatur waktu, bukan kita diatur oleh waktu. Di tengah kesibukan ya, turun di masyarakat sebagainya, semuanya masih bisa dijalani dengan baik ya, walaupun memang kadang di satu waktu ada undangan yang sama di banyak titik, di banyak tempat, sehingga ya tidak bisa kita layani semuanya. Tapi yang jelas waktu buat keluarga full ya, tidak ada yang saya zolimi keluarga. Waktu untuk masyarakat dan untuk jabatan publik juga saya datang lebih awal. Saya selalu datang lebih awal, ya. Kemudian waktu untuk Tuhan juga saya persiapkan khusus, ya, membangun diri. Karena apa? Karena tarikan dunia, tarikan syahwat sangat tinggi ketika jabatan itu di tangan. Kalau tidak diimbangi dengan kedekatan pada Tuhan yang kuat, maka kita akan bisa ditarik oleh tarikan syahwat, tarikan dunia. Maka tarikan kepada Tuhan, kedekatan kepada Tuhan harus lebih kuat ketika kita menjadi pejabat publik. Ya, namun demikian kita manusia bukan malaikat, pasti banyak salahnya, pasti punya kurangnya, gitu. Walaupun sudah demikian, tapi Allah Maha Pengampun dengan menyiapkan maafnya sebelum kita minta maaf, sudah disiapkan maafnya, gitu, insya Allah. Jadi saya tetap bugar, tiap tahun saya medical check up dan hasilnya semuanya bagus. Ya, 4 tahun ini saya bagus, dan saya rutin tiap malam minum habatus sauda dan minyak zaitun. Ya, 1 sendok makan. Minyak habatus sauda yang minyak ya, bukan yang kapsul, bukan yang serbuk ya, karena biar gampang dicerna. Ya, dan minyak zaitun rutin. Alhamdulillah. Ya, juga madu ya, rutin, dan itu hasil fakta medisnya udah 4 tahun medical check up semuanya bagus. Sebetulnya 20 tahun yang lalu saya sudah diindikasikan pradiabetes, ya, diabetes mellitus. Ayah ibu saya meninggal diabetes. 20 tahun lalu saya pradiabetes. Tapi karena teratur tadi ya, teratur olahraga, teratur makan istirahat, teratur minum obat soda minyak zaitun ya, dan ikhlas menjalani hidup, alhamdulillah sampai hari ini masih terkendali
masih statusnya pradiabetes, tapi nggak ada yang pantang. Semuanya saya jalani. Tapi Senin Kamis tetap puasa untuk menjaga keseimbangan dan menyiapkan akhirat sebetulnya. Siap, Ustaz. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Terakhir Pak Ustaz, Ya. di pekarangan saya lihat ada kolam ikan nih sama ikan itu bagian hobi atau gimana? Iya. Iya, saya kadang-kadang sama istri, saya kan ini sensitif ya, jiwa romantis saya tinggi gitu ya. Saya kadang istri berdua olahraga kemana, berdua saja. Kadang kita hanya untuk merefreshing berdua, merawat cinta, kita pergi berdua. Kadang-kadang ngopi di depan taman sini. Maka saya butuhkan kolam ikan ini untuk kopi bersama istri. Ya berdua saja kita ngobrol, ngalor ngidul, membincangkan keluarga ke depan, anak, menantu dan sebagainya. Ya jadi kita butuh sarana buat kita ngobrol. Kalau enggak kita kadang-kadang jalan ke pantai berdua saja atau ke Ragunan olahraga berdua saja. Kalau olahraga selalu berdua, nggak pernah sendiri. Ya, karena kita harus merawat cinta. Nah, gitu. Ini Kalau jenis ikan berarti nggak spesifik ya? enggak. Semuanya nih ya. Kemarin sih besar-besar ya. Tapi karena saya masukin Arapaima gigas, ya, ikan dilarang sebetulnya ya, ikan dilarang ya, ikan dari Brazil, ya. Yang lain stres semua, mati semua. Jadi nggak boleh ikan karnivora dicampur dengan yang tidak karnivora, yang herbivora gitu ya. Ya. Jadi stres mati semua nih ikan baru sebetulnya. Alhamdulillah ini walaupun sederhana bisa kita lepas lelah ya, refreshing, ngopi sambil menunggu maghrib biasanya. Jangan lupa subscribe ya.